Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po, Hikayater sekalian di mana aja berada. Bertemu lagi dengan saya Bang Munir di Balai Bang G Channel. Seperti biasa, Hikayater kita akan bawa ini hikayat-hikayat orang soleh yang pastinya kalau kita dengerin cerita atau hikayat orang soleh ini akan jadi healing jiwa kita ya. Jadi tenang gitu. Habis kita dengar cerita daripada orang soleh. Yuk kita dengerin hikayat berikut ini. Cerita ini atau hikayat ini terjadi di musim haji nih. Musim haji di kota Mekah. Jadi ada namanya Ibnu Jarir. Ini yang cerita ini Ibnu Jarir ya, dia ngeliat langsung kejadian ini. Pada saat itu pada musim haji ini ada salah satu jemaah dari negeri Khurasah ya. Khurasah ini ngumumin di tengah orang-orang ramai. Assalamualaikum saudara-saudare. Saya ini kehilangan satu kantong yang berisi 1000 dinar. Nah kira-kira kalau ada yang nemuin tolong kasih ke saya. Begitu diulangin pengumuman itu. Di tengah pengumuman itu berhenti dan dia istirahat sebentar, kagak berapa lama ada kakek-kakek ini ngedeketin orang Kurasa ini. Ya, jadi dideketin sama kakek-kakek. Ini si Ibnu Jarir ini ngeliat banget kakek-kakek ngedeketin dan dia dengar apa percakapan daripada si kakek-kakek ini sama orang yang dari Khurasah ini. Wahai orang Khurasah, kata penduduk Mekah tua ya, umurnya sekitar 86 tahun, tapi orang zaman dulu kan 86 tahun kayaknya masih gagah ya. Begini Bang, kata penduduk Mekah ini. Saya ini tinggal di daerah sini ya. Cuman di daerah saya ini sekarang lagi paceklik. Lagi pada susah. Wah, susah banget hidupnya. Udah berbulan-bulan kita ngerasain paceklik ini susah. Nah kira-kira kalau ada orang dari kampung saya ini nemuin itu kantong yang berisi 1000 dinar, ente mau nggak ngasih 100 dinar aja untuk orang itu? Ya hitung-hitung tanda terima kasih dan itu juga bisa bermanfaat buat orang itu. Dan orang Kurasa ini ngomong sama itu aki-aki, sama orang tua itu, Pak, mohon maaf kalau ada orang yang ngebalikin itu, saya nggak ngasih apa-apa. Cuma percaya dah, saya akan berdoa sama Allah, mudah-mudahan orang yang ngembaliin itu dikasih keberkahan hidupnya. Begitu jawaban orang Kurasa ini. Nah si kakek-kakek ini langsung diem ya, nggak berapa lama itu kakek-kakek ninggalin daripada orang Kurasa itu. Nah Ibnu Jarir ini yang ngelihat kejadian itu ngerasa yakin bahwa nih kakek-kakek nih yang udah nemuin daripada kantong yang berisi 1000 dinar ini. Tanpa ragu Ibnu Jarir ini ngikutin orang tua itu kemana dia pulang. Diikutin dari mindik-mindik dan nih orang Ibnu Jarir ini ngikutin itu kakek-kakek. Hikayater sampailah itu kakek-kakek di depan rumahnya. Yang emang rumahnya ya boleh dikata reot, rumahnya tuh reot banget. Dikatakan oleh Ibnu Jarir itu pintunya aja istilahnya udah mau rusak aja, disenderin kambing aja tuh pintu ambruk kayaknya ya. Maka diikutin dan masuklah ini kakek-kakek ke rumahnya. Di dalam dia ketemu sama nenek-nenek yang pasti itu adalah istri dari si kakek-kakek ini, orang tua ini. Ibnu Jarir ngedeketin tembok ngedengerin apa percakapan daripada itu kakek-kakek di dalam. Ya seperti biasalah orang yang kalau mau ngedengerin itu pakai pora-pora ya, nyender di tembok begini ya.
sambil ngeliatin jalanan kira-kira ada nggak yang merhatiin dia. Tapi ya bagaimana lah, pokoknya Ibnu Jarir itu ngedengerin apa percakapan itu kakek-kakek di dalam. Itu kedengaran jelas banget sama Ibnu Jarir, itu kakek-kakek ngomong sama si nenek. Nek, ini kantong yang kita temuin rupanya isinya 1000 dinar, nih. Jadi tuh kantong belum dibuka sama sekali, masih dalam ikatan. Ternyata nih kantong isinya 1000 dinar. Dan tadi yang punya itu udah ngumumin. Saudara-saudara, barang siapa yang nemuin kantong harta saya dan dikembalikan kepada saya akan berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Anda diberi keberkahan. Begitu katanya. Nah saya nih ngedeketin itu orangnya ternyata orang Khurasan nih. Begitu kata ini kakek-kakek. Terus Ki, bagaimana? Ya saya deketin, saya ngomong sama dia, saya ceritain lah kondisi kampung kita nih yang lagi paceklik. Ya gue sih belum ngaku kalau gue yang nemuin, tapi gue bilang aja, kalau kira-kira orang kampung gue yang nemuin dan kita lagi paceklik, ente mau nggak ngasih 10% aja dari isi itu. Berarti 100 dinar lah buat orang yang nemuin. Kan Nek, kalau kita dikasih 100 dinar, ujung deh. Gede banget nih ya. Begitu kata itu aki-aki. Nah si nenek-nenek ini dengan sederhana ngomong sama tuh aki-aki. Ki, gua nggak mau ngerontokin posisi kita yang udah apa adanya di mata yang kuasa. Kita hidup begini ya dengan 4 orang anak, 2 orang dari keluarga lo ya, 1 orang dari keluarga 1 orang ya, kita bersembilan ini ya, 9 orang ini jadi 4 anaknya, terus 2 dari keluarga perempuan dari lakinya, 1 keluarga perempuan dari bininya ya, dengan hidup apa adanya, bisa makan ya, udah mendingan lu cari yang halal aja, balikin aja nggak pakai itu kantong. Tadi dulu nih mana tahu aja kita dikasih nih, kata itu aki-aki. Masih aja itu aki-aki mata. Besok kalau dia ngumumin lagi, gue mau ketemu lagi sama dia. Ngedengerin cerita itu semua, maka Ibnu Jarir ini pergi dah ninggalin itu rumah, dan dia mastiin kalau udah pasti nih tuh aki-aki yang nemuin kantong harta daripada orang Khurasan ini. Abang Po di mana aja berada, para hikayater rupanya benar. Besoknya itu orang yang kehilangan kantong harta itu ngumumin lagi kalau dia kehilangan kantong yang berisi 1000 dinar itu. Saudara-saudara, ini hari kedua saya ngumumin kalau saya ini kehilangan 1 kantong berisi 1000 dinar. Barang siapa yang nemuin akan saya doain. Mudah-mudahan hidupnya berkah dan dapat keberkahan karena keikhlasan ngembaliin daripada itu kantong harta saya. Selesai itu orang Khurasan ngumumin dan duduk agak jauh dari tempat itu, tuh aki-aki ngedeketin lagi. Wahai, kalau kata orang sini, bro, gimana bro? Gue mau cerita nih, di kampung gue ini susah banget. Ya. Kira-kira kalau orang dari kampung gue ini ngembaliin itu kotak kantong harta lu. Nah diminta 1 dinar. Karena 1 dinar itu buat orang kampung gue ini sekarang berharga banget ya. Dia bisa setengah dinarnya itu dia beli kambing ya. Beli kambing yang udah siap dipanen tuh. Jadi tiap pagi tuh anak-anaknya pada minum susu. Nah setengah dinar lagi, taruhlah dia beli tempat ya kan, buat dia beli usaha. Kalau di Tanjung Priok itu dirigen sama gerobak lah ya,
nyari air, dia jualan air di Mekah itu ya. Jadi hidup dah tuh orang itu. Kira-kira gimana menurut ente? Kata ini orang tua kepada uh, orang yang ngumumin itu tadi. Pak, kayaknya kagak ada Pak, saya nggak mau ngasih tetap. Saya cuma mau ngedoain. Mudah-mudahan orang yang nemuin itu dikasih keberkahan. Begitu kata ini orang dari Khurasan ini. Maka berpisahlah mereka. Itu dilihat juga sama. Dilihat ya. Bagaimana si kakek-kakek ini pulang. Dan si orang Khurasan ini kembali lagi ke tempat di mana dia tinggal. Para hikayater, Abang Po di mana aja berada, di hari ini Ibnu Jarir kagak ngikutin ini aki-aki pulang ya. Dia udah yakin banget ini aki-aki yang nemuin daripada kantong hartanya orang Khurasan ini. Entah hari ketiga ngumumin lagi tuh. Diumumin lagi. Saudara-saudara, barang siapa yang nemuin kantong ayah berisi 1.000 dinar, ayah akan doain. Mudah-mudahan dia dapat keberkahan. Saudara, abang puas kalian, para hikayater, begitu selesai, ngedeketlah nih si aki-aki ke orang Khurasan ini. Dan Ibnu Jarir ini ngedeketin apa omongan daripada aki-aki dan Khurasan ini. Bang, kata ini aki-aki, coba abang ke rumah aja deh. Mudah-mudahan aja kantong yang ada di rumah saya itu benar punya abang. Soalnya belum saya buka nih. Kalau itu benar, ya abang ambillah. Abang bawa pulang. Begitu kata ini aki-aki yang ternyata bernama Abu Giyas Al-Makki. Ya. Jadi berangkatlah ini orang Khurasan ke rumah Abu Giyas Al-Makki ini. Nah kali ini Ibnu Jarir ngikutin. Dia berdua di depan, Ibnu Jarir di belakang. Sampai di rumah itu aki-aki, Ibnu Jarir ikut nyaksiin apa kejadian daripada di rumahnya Abu Giyas ini. Dibuka ada itu yang namanya laci rumahnya dia tuh, ya lemarinya udah kagak seberapa, dibuka krekek, dikeluarin lah kantong itu, masih keikat seperti sedia kali, belum dibuka sama sekali. Gak berapa lama kata orang kawasan ini, beh, iya ini beh, punya ayah. Di sini ya, ayah hitung ya beh ya, di depan ente ya. Maka dihitunglah kepingan dinar itu. Sambil tangan kanannya dimegang mulut daripada itu kantong. Michiko, apa-apa lagi bikin video. Segala kecoa lagi. Aku takut banget sama kecoa. Jadi kalau ada kecoa ternyata mau bawa aja. Padahal kan punya kucing. Kucing tinggal ngejar aja. Ganggu aja. Sampai mana tadi? Abu Giyas.